paling enak di dunia dan di planet lain, ya guys, pasti. Halo sahabat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Uda Awal. Kali ini kita mau masak rendang yang lebih simple. Seperti biasa, tanpa ada yang dirahasiakan sama sekali, itu pasti. Sahabat semua, karena bahannya sudah siap, langsung saja kita eksekusi di dapur Uda Awal. Oke, kita mulai, let's go. Ini kita mau masak rendang 3 kg. Kita mau masak rendang ini sampai hitam. Jadi motongnya harus mengikuti jalur seperti ini ya, alurnya, gurat-guratnya seperti ini. Jangan memotong serat. Soalnya kalau lama lebih dari 1,5 jam itu daging ini bisa hancur. Tetapi kalau untuk rendang yang biasa tidak sampai lama masaknya, hanya seperti kalio ya kalau orang Padang bilang, seperti ini, itu potongnya melawan serat, tidak apa-apa. Ini seperti ini, harus mengikuti seratnya. Ini kenapa ini saya katakan lebih simpel dari yang kemarin. Kita tidak membuat lagi ya bumbu rempah, tapi rempahnya sudah ada di bumbu kering ini yang kita, jadi rempahnya tidak kita bikin lagi, hanya bumbu basah yang perlu kita blender. Nih seperti ini, bahannya ada, kita sebutin dari sini dulu ya. Ini buah damar atau kemiri, kemudian bukan jeruk ya, ini asam kandis. Ini banyak yang bertanya, ini asam kandis seperti ini. Setahu saya ada, cuman ada di Padang. Kemudian kacang, kemudian ada bumbu sangrai, kelapa sangrai, kelapa yang disangrai ya, kemudian dihaluskan. Kemudian ada jahe, laos, bawang putih, bawang merah, ada daun jeruk, daun salam, daun kunyit, serai, ada garam, kemudian susu, ini susu kental, santan, kemudian bumbu kering. Ini bumbu rempah, udah lengkap di sini. Nanti kita tidak perlu lagi merica, ketumbar, segala macam yang 17 macam itu tidak perlu lagi, sudah kita jadikan satu ya di dalam bumbu kering. Kita langsung mulai. Oke, kita mulai blender. Ini yang mau kita blender. Ini 3 kilo untuk 3 kilo daging santan ya, santan kental. Ini kita blender semua. Daun-daunan ini boleh di blender semua, boleh, tidak masalah, no problem ya. Daun-daunan ini tidak ada yang pahit. Kadang-kadang ada juga yang sok tahu, ada masakannya agak pahit. Wah, ini serainya kebanyakan. Itu hoak guys, tidak benar, hanya tebak-tebakan. Ini tidak ada yang pahit, ini daun-daun ini ya. Yang pahit itu ada bumbu rempah. Bumbu rempah itu ada yang pahit sebagian, ada yang pedas, pahit, macam-macam kalau bumbu rempah-rempah. Makanya takarannya kalau ada yang kebanyakan itu bisa masakannya menjadi pahit. Nanti kita review juga ya masalah bumbu kering mana aja, bumbu rempah mana saja, bumbu yang pahit, yang pedas, yang normal. Nanti kita share videonya. Ini kita mau blender dulu. Ikan ini kita potong laos ya, ini
lengkuas. Ini biar tidak terlalu berat ya beban blendernya. Ini sebetulnya tidak terlalu keras, dimasukin saja tidak jadi masalah. Mau dipotong-potong silahkan, tidak, no problem. Ini sudah masuk bawang putih, jahe, laos. Kita tidak pakai kunyit. Ini bawang merah. Oke ya. Nah, ini daun-daun ini mau kita blender, mau dimasukin kayak gini juga tidak masalah, seperti saya sampaikan tadi ya. Tapi ini kita masukkan saja, geprek dulu. Ini kita ikat-ikat seperti ibu saya dulu, seperti ini. Ini kita dekatin dulu ya. Saya mungkin udah keturunan tukang masak begini ya, udah hobi masak semua. Bapak saya juga masak seperti ini. Ini kita masukin, nah, kayak ini asam kandis. Ini ya, yang masih tanya-tanya asam kandis itu seperti ini. Setahu saya adanya cuman di Padang ya. Tapi kalau ada informasi di tempat lain silakan. Ini buahnya merah, kuning kalau udah matang. Kalau masih belum matang hijau guys. Ini ya. Kemudian ada kemiri yang mau kita sangrai lagi. Blender. Kacang mau kita masukin sekalian tidak masalah, nanti juga enggak apa-apa. Tapi sebaiknya kita ini masukinnya nanti aja, terakhir kita blender sendiri terpisah. Ini mau kita tumis. Ini masak rendang ini ada juga teknik yang tidak ditumis. Ini sudah cukup, kita matikan saja. Udah halus. Nih ya. Mana minyaknya guys? Nih tinggal sedikit, kira 1/4 kilo ya, nanti kita tambah kalau kurang. Nah ini kita lupa mengeluarkan tadi cabai giling. Ini sudah kita siapkan tadi, lupa. Ini cabai giling ini aromanya khas ya. Ini bukan basi, jangan salah. Ini harumnya itu gimana ya? Aroma itu susah untuk dijabarkan ya. Ini kita nolkan dulu di 0. Udah cukup. Ini cabai merah ini kita kasih 300 sampai 400 cabai giling. Cabai keriting itu hampir sama, 2,5 sama sampai 400-an, tergantung kita mau pedas apa tidak.
Ini kita kasih 3,5 saja, 3,5 on maksudnya, 350 gram. Nanti biasa resep di deskripsi box di bawah video yang ada tanda V-nya ya, tinggal total, karena kita tidak menampilkan di layar resepnya di deskripsi biar lebih fokus videonya ya guys. Nah, ini kita hidupkan supaya tidak mengganggu sebelah sini ya. Ini agak kita geser aja hujannya biar gerakannya lebih luas, lebih leluasa. Wah, ini bukan karet, bukan plastik ya guys, kan ada juga yang kemarin yang bilang ini itu namanya semacam apa ya, fiber atau teflon bahannya. Ini kita tumis. Nah, kalau kita masak sedikit 1, 2, 3 itu langsung saja dagingnya kita tumis sehingga masaknya barengan dengan santan. Atau kalau kita khawatir nanti dagingnya apa namanya hancur, bumbunya kita masak dulu, karena ini kita masak sampai betul-betul kering hitam. Banyak juga yang bertanya bagaimana caranya buat rendang hitam, rahasianya apa? Tidak ada tambah rahasia guys, hanya kita masak sampai betul-betul sempurna. Tambah rahasia ya, ingat. Oke, ini kita tumis kira-kira kurang lebih 10 menit. Sudah warna seperti ini, langsung saja santannya kita masukin. Kalau masaknya 2 kilo ke bawah, langsung aja dagingnya langsung masuk ya. Daging seperti ini langsung kita masukin. Tetapi ini kita masak lebih dari 2. Nah, ini kita masak dulu kuahnya terlebih dahulu. Nanti udah setengah matang baru daging masuk. Itu menghindari nanti ini kita mau masak kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Karena ada juga yang bilang kenapa masak rendang itu lama ya. Yang lama itu masak ininya apa namanya, ini santannya kita masukin freezer tadi, dinginin tapi enggak, oh masih mantap deh. Ini dari freezer tadi kita diamin, kita panasin dulu, takut biar encer lagi, takut basi. Ini ya guys ya, warnanya merah seperti ini. Ini kita tunggu kira-kira setengah matang baru dagingnya masuk. Kalau sekiranya terlalu cepat bumbunya sudah kering, nanti bisa kita tambah air lagi sehingga kita masaknya 1,5 sampai 2 jam ya, minimal 1,5. Daging yang kita pakai ini, kalau dagingnya ini saya pakai lulur. Lulur itu apa ya bahasa ininya, sirloin. Sirloin, boleh juga tenderloin atau kisi katanya, begitu ya. Jadi kalau kita pakai bagian lain, mungkin bagian paha atau bagian khas apa semacam yang kayak batok itu, masaknya akan agak lama. Itu bedanya. Kalau ini lebih cepat empuk. Jangan lupa seratnya memanjang. Kalau untuk rendangnya sampai hitam
Kalau rendangnya kalio, nah nanti memotong serat nggak apa-apa. Jadi memotongnya seratnya nggak memanjang seperti ini, tapi di gitu ya. Tuh tekniknya. Oke, ini sambil kita blender kacang. Ini juga, ini kelapa sangrai ya. Orang Melayu bilang krisik. Jadi krisik kelapa sangrai, kelapa randang, karambi randang. Itu namanya ambu-ambu, kalau bahasa Padangnya ambu-ambu. Ini kita sambil, ini kita blender. Ini tanpa dikasih air, tanpa dikasih minyak. Sudah cukup, sudah halus mestinya. Nah, guys ya, ini tidak dikasih minyak. Ini ya hasilnya. Nanti bikin krisik atau kelapa sangrai juga di blender seperti ini, tidak usah dikasih minyak, atau dikasih minyak sedikit pemancing bisa. Itu ya, ini udah halus. Ini teknik memasak rendang ini bisa juga tanpa bumbunya, tanpa ditumis, langsung kita masak bisa. Jadi tidak harus ditumis seperti ini. Tapi ini kita ditumis ya bumbunya. Di tekniknya, kalau yang nggak ditumis nanti kita bikin toteriangnya biar nggak bingung ya. Ini kuahnya udah mulai kental ya, udah kental gini. Kita kasih bumbu kering. Bumbu kering ini 6 sendok makan. Kalau sendok takar ini ya kira-kira ya, ini sendok takar. Kalau sendok biasa agak lonjong sedikit, jangan terlalu lonjong juga ukurannya. Jadi 1 kilo daging 2 sendok makan. Ini untuk aturan bumbu kita. Tapi kalau bumbu dari luar 1 kilo daging kita pakai 4 kilo 4 sendok makan. Nah, ini untuk bumbu kering. Nah, itu pun kita masih nambah bahan-bahan yang lain. Kalau yang kita tidak perlu. Sudah lengkap, komplit, takarannya sudah pas. Ini yang udah banyak juga yang coba, yang lama itu sudah banyak yang berhasil, udah banyak juga yang dipakai untuk usaha. Ini resep kita ini alhamdulillah bermanfaat bagi orang banyak. Udah banyak yang dipakai juga buat di tempat usaha baru. Ada juga yang usaha sudah lama, resepnya diganti sama yang kita nih guys. Terima kasih udah, katanya begitu. Banyak ya.
yang bilang seperti itu. Saya sekarang pakai resepnya udah, alhamdulillah pelanggan saya pada cocok semua, katanya masakan saya lebih enak. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dunia akhirat. Nah, ini seperti ini ya. Ini udah kita masukkan kacang sama kelapa sangrai atau ambu-ambu. Nah, ini udah siap, dagingnya udah siap masuk ini seperti ini. Kalau kita terlalu cepat memasukkan ini kuahnya ini, nanti bumbunya belum matang, dagingnya ini sudah hancur, guys. Seperti itu ya. Nah, ini kita masukkan aja. Ini kita masak selama 1,5 jam, 2 jam paling lama. Lebih dari itu dagingnya bisa hancur. Kenapa rendang ini masaknya bisa lama? Yang lama itu bukan memasak dagingnya, guys. Dagingnya cuman 1,5 sampai 2 jam ya. Itu tidak boleh lebih. Tetapi yang lama memasak bumbunya. Semakin banyak kita masak, semakin lama juga. Ini kalau kita masak misalnya 20 kilo sampai 30 kilo itu bisa 7 jam. Kita masak dulu bumbunya sampai 5 jam baru daging masuk. Jadi bukan memasak rendang itu lama, tapi yang lama itu bumbunya. Karena sampai kering begitu ya. Ini udah kental, nanti kalau panas ya agak sedikit encer. Ini kita tunggu 1,5 jam. Tetapi seandainya 1,5 jam ini udah hitam, tapi ya, belum 1,5 jam maksudnya, tetapi dagingnya sudah bumbunya sudah kering, udah hitam, boleh kita tambahkan air aja untuk supaya dagingnya empuk. Jadi barengan masaknya seperti itu ya. Ini sudah menjadi kalio. Nah, ini kita tunggu sekitar 1/2 jam lebih, kira-kira 40 menit. Ini baru 1 jam 1 jam kurang 50 menit. Kita tunggu sekitar 40 menit. Ini udah jadi kalio. Tapi ada juga yang udah mengatakan ini rendang. Ini kita mau bikin rendang kering. Ini di rumah-rumah makan juga sudah ada juga yang mengatakan sudah jadi rendang. Kita kasih susu. Ini 3 sendok makan. Ini 1 kilo 1 sendok. Nah, ini udah matang, udah jadi rendang. Cuman belum hitam, belum kering sempurna. Tapi ini udah jadi rendang ini. Ini ya. Nah. Kita nih sampai hitam. Nanti terus saja masak sampai kering, nanti hitam. Itu awet dagingnya. Tidak mudah basi. Kalau udah hitam seperti ini paling 2 hari taruh di luar masih kuat, 2-3 hari. Jadi kalau udah hitam sampai 1 bulan juga ditaruh di luar di suhu ruang itu kuat, karena kadar airnya itu udah
tidak ada, mungkin kalau ada pun sedikit. Ini kita coba, tadi tidak dikasih garam karena kita ngasih cabenya cabai giling itu udah ada garamnya, makanya kalau bikin rendang jangan dikasih garam dulu. Kita cek dulu, pastikan dulu udah kering, baru kalau kurang baru kita kasih tambah. Lama guys. Ini sepertinya kurang garam sedikit, tapi nanti aja biar kering dulu, kita pastikan kering. Nanti kita coba lagi. Ini rendang kita sudah sempurna hitamnya. Yang perlu diperhatikan ketika kita masak rendang hitam seperti ini, itu kira-kira 1 jam terakhir itu harus diaduk terus ya, harus diaduk terus. Bawahnya ini jangan sampai gosong wajannya. Kalau seandainya dalam proses memasak ada yang gosong di bawah, itu segera wajannya atau kualinya diganti yang baru, atau disalin kemudian dicuci, dimasukkan kembali. Soalnya ini kalau dibiarkan gosong itu nanti aroma rendangnya jadi sangit gitu ya. Nah, ini bikin rendang hitam seperti ini. Ini sampai hitam karena masaknya lebih lama. Jadi dia kering seperti ini. Ini udah kuat ditaruh di luar tanpa dikemas, di dalam piring itu udah kuat sampai 1 bulan. Yang gini ya. Nah, jadi kalau sebaiknya dikemas, nah itu lebih baik lagi, atau disimpan di tempat apa namanya, yang tertutup rapat sehingga tidak mudah basi. Oke, seperti ini. Nah ya. Oke, ini hasil rendang yang kita buat hari ini. Ini ada 2 tempat guys ya. Ini di piring kayu. Ini habis kita foto-foto tadi. Tadi rendangnya habis kita jadikan model di foto-foto. Kita lihat dalamnya, ini empuk guys nih. Nah. Aduh panas, masih panas guys ya. Ini ya, nih 1, ini mana yang agak dingin nih, belah atas nih lebih dingin ini. Wah masih panas juga guys. Oke ya, udah strukturnya seperti ini. Ini kita mau coba. Rempahnya kecium meresap. Ini kalau kita biarkan sehari 2 hari, ini masuk ke dalam sama bumbunya. Ini dalam daging, ini empuk. Makanya kalau
potongannya itu, nah seratnya lebih panjang seperti ini ya. Jadi ketika kita ini tidak mudah hancur. Kalau serat yang pendek itu mudah hancur ketika kita masak. Karena masak rendang ini lama, jadi harus potongnya seratnya panjang. Kecuali kita tidak sampai hitam seperti ini. Ini udah khas sekali. Kalau udah sampai hitam ini khas rendang Padang itu akan keluar. Tapi kalau tidak begitu hitam, tidak sampai hitam atau masih seperti kalio, itu belum keluar, aromanya itu belum keluar. Ini rendang ini digadang-gadangkan paling enak di dunia. Tapi kalau yang kita masak ini paling enak di dunia dan di planet lain. Ya guys, pasti. Ini kemarin banyak juga yang komen atau yang nelpon saya, ya udah banyak memakai resep kita. Ada juga yang baru jualan, insyaallah jualannya katanya rame, alhamdulillah. Ada juga yang sudah jualan lama tetapi sekarang dia memakai resep kita. Menurut mereka itu lebih pengunjungnya lebih menyukai resep yang dari kita katanya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Yang kita bagikan memang untuk disebarluaskan, bukan untuk dirahasiakan. Makanya saya mengatakan dari awal tanpa ada yang dirahasiakan sama sekali. Jadi supaya kita bagaimana usaha supaya lebih maju lagi ke depannya. Mudah-mudahan nanti yang pakai resep kita, mungkin ya lain kali nanti kita akan berkunjung ke outlet yang memakai resep dari kita. Nanti kita akan kunjungi, silahkan nanti ya, kalau waktunya kita sudah persiapkan. Terima kasih sahabat semua telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, share, komen, hidupkan tombol lonceng supaya channel kita ini tetap eksis dan bermanfaat untuk semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Bye bye.